Boleh. Halo. Halo. Ya, Islam Kristen. Ya. Sehat. Apa nih? Islam Kristen. Bas. Saya Kristen. Bas apa nih? Kita yang bahas yuk Matius 8 nomor 29, Dinda. Kenapa rupanya kalau tidur? Apa? Kenapa rupanya kalau Tuhan tidur? Oh, berarti Tuhanmu nggak maha kuasa. Tambahnya menjadi manusia. Kalau tidak tidur dia lebih parah lagi. Kalau tidak setan, iblis tak tidur, tahu? Yang tidur itu Tuhan atau manusia? Kamu nggak tahu, kau sudah tahu konsepnya, tapi kamu pura-pura tidak tahu. Enggak, Yesus saya kan firman. tanya, yang tidur dalam Matius 8:24 itu Tuhan atau manusia? Kamu tahu nggak definisi Tuhan? ilmu lama itu, Dinda. Kamu tak tahu. Beda. Kalau aku tanggapi Bedakan nanti Tuhan, itu, berarti kita itu jadi definisi Tuhan yang bedakan, dibahas. bedakan Tuhan dengan Gak usah kau pencipta. ajarin aku definisi Tuhan. Aku Ya, bisa kamu memang nggak KBBI. mengerti. Apa definisi Tuhan yang pencipta beda itu? Definisi Tuhan menurut KBBI, sosok yang Penguasa. diagungkan dan Penguasa. disembah. Penguasa. Oke, kasih datanya. Kau dapat data dari mana? Definisi Tuhan adalah penguasa. Di mana datanya? Kok di data-data memang iya penguasa? Iya, dari mana kau tahu? Dari mana informasi kau dapat arti kata Tuhan itu penguasa? Dari mana kau dapat datanya? Kamu nggak tahu nggak? Yesus itu, Lompat lagi ke Yesus kan? firman. Lompat kau. Yang ku tanyakan, Dinda. Yang menjadi saya nggak daging. mau tahu itu firman atau firmon. Oke. Yang tidur di perahu itu Matius 8:24 itu Tuhan atau bukan? Tuhan Ya udah, berarti Tuhan kok nggak maha kuasa. nggak maha kuasa. Jadi ketika dia mengasihi ketika dia mengasihi makan 5.000 orang dengan 2 roti, kamu nggak mengagungkan dia? Oke. Boleh nggak dia memberi makan 5.001 orang? Boleh nggak? Apa sih? Dia memberi makan 5.000 orang. Aku minta dia berikan makan 5.001 orang. 5.001 orang. Bisa nggak dikasih? Apa maksud kamu ini 5.001 orang maksudnya gimana nih? Di Bible mau dikisahkan dia memberi makan 5.000 orang kan? Iya, Boleh nggak nambah satu orang lagi? Boleh nggak nambah satu orang lagi menjadi 5.001 orang? Ngomong. Dia lengkap kamu ngomong. Dia mengasihi 5.000 orang dengan 2 ikan dan 2 roti. Lengkap ngomongnya, jangan asal 5.000. Iya, dari 2 ikan. Iya. Yang saya tanyakan, ya, mampu nggak dia memberi makan 5.001 orang dengan ikan dan roti? Mampu? Cuman 1 orang aja, tambah 1 orang aja. Mampu? Hah? Mampu mengasihi makan orang 5.000 kasih orang? datanya. Yesus memberi makan 5.001 orang. Kasih datanya mana? Kamu ini aneh-aneh aja. Yang nggak ada di yang nggak ada dialaminya kamu minta. Yang nggak ada pernah dialami. Berarti itu buktinya dia nggak maha kuasa. Karena kebiasaan yang dia lakukan, ya itu terukur, terbatas. Cuman 5.000. Kalau Tuhan tak memberi makan 5.000 orang, tapi mencukupi rezeki seluruh makhluk ciptaannya. Itu Tuhan. Bukan begitu, Paro. Sekarang ini pun ada banyak orang yang bisa memberi makan 5.000 orang. 50.000 orang bisa dikasih makan orang. Jadi Paro, pencipta itu Paro, roh dan firman. Tidak akan bisa kamu lihat dia, Paro. Roh dan firman. Makanya bagaimana kau supaya mengenal roh dan firman itu? Bagaimana keberadaan roh dan firman itu? Makanya Yesus firman itu menjadi manusia. Beginilah firman roh itu. Yesus pun nggak kenal firman dan roh, nggak kenal Yesus. Apalagi kau sekelas Yesus aja nggak kenal firman dan roh. Kalau kenal dia firman dan roh itu, nggak mungkin di kayu salib dia teriak-teriak.
Makanya, Bapak, Faruk, kenapa kau tinggalkan aku? cepatlah kau bertobat, Faruk. Loh, kok jadi curhat Bertobat. begitu? Satu lagi kau bilang di mana Yesus menyelamatkan manusia satu orang kan? Kamu tak Ya, membaca kan Bibel satu yang manusia yang Iya diselamatkan itu, oleh Yesus. dia kan menyelamatkan orang ketika kematian kedua. Kamu tahu kematian kedua, kehidupan berikutnya, Faruk. Kau kan tidak dibangkitkan lagi kalau kau tak. Itu dongeng, gak main. Itu maksudnya, Itu Faruk. dongeng. Bukan berarti kematian Itu kau dongeng, sekarang. Dinda. Itu dongeng sejatinya. Iya, itu kan kau, Faruk, mengimaninya. Kalau itu kau imami, ya terserah kamu. Oke, sekarang saya tanya. Kita buktikan kalau itu dongeng. Oke? Apa dongengnya, Faruk? Mau kita buktikan itu dongeng? Iya. Oke. Coba kau sebutkan dengan cara apa Yesus memberikan kehidupan kedua untukmu. Kok dengan cara? Memangnya ditunjuk bilang-bilangnya cara-caranya. Dengan Nggak usah cara kau apa? atur-atur. Karena Nggak usah kau setiap atur-atur. apa yang dilakukan Yesus itu ada caranya. Contoh Nggak usah kau seperti yang atur-atur. tertulis di dalam KPR 2 nomor 32. Faruk, Dia nggak usah kau membangkitkan atur-atur orang Tuhan mati itu bagaimana atas caranya dia kesembuhannya. menyelamatkan kau, Faruk. Nggak usah Dengan kau. cara apa dia menyelamatkan kau di kehidupan kedua? Ya kau harus mengikuti dia, ajaran dia. Aku nggak mau benci mama bapak, aku nggak mau. Karena Faruk, kalau kau mau mengikuti dia, kau harus benci kamu mama bapak. selalu aku gagal tidak. paham. Membenci orang tua itu dalam Bibel itu maksudnya begini kan, contohnya ya dalam keluargamu ya, ketika ada orang masuk Kristen ya, mendingan dia melepaskan orang tuanya itu, dia mencintai Tuhan daripada mencintai dengan keluarganya. Itu maksudnya itu, Faruk. Melepaskan dengan membenci berbeda, Dinda. Jangan berdusta Kan pada kadang-kadang kesalahan. bahasa itu kan menunjukkan begini, Faruk. Kita itu Melepaskan dengan membenci beda. itu, Di situ kau Faruk, diajarkan harus lebih membenci. cinta. Kita itu harus lebih cinta kepada Sang Pencipta daripada Nggak ada sebagai di situ manusia. dikatakan lebih Itu cinta. maksud itu, Faruk. Kalau di situ dikatakan lebih Semoga lah cinta, kau cepat masuk akal. Itu masuk akal, tapi di situ tertulisnya dalam Lukas 14:26, Kan kau harus saya terangkan membenci. kamu. Itu maksudnya, Faruk, supaya kamu lebih mencintai Sang Pencipta daripada mencintai manusia. Sekalipun Tidak, manusia di situ itu keluargamu. tertulisnya Dinda membenci, makanya Itu aku artinya, bilang, Faruk, bukan berarti kau Ya, membenci keluargamu. kalian itu masih oten karena kalian mengingkari Bibel. Nggak ada satu oten pun yang percaya Bukan sama begitu, Bibel, yang Faruk. nggak ada. Kalau ada Memang satu kamu oten, itu kalau kalau ada satu roh. oten yang percaya sama Bibelnya, ku potong rambut temanku si gondrong yang nggak bercelana. Satu oten saja di atas bumi ini tunjukkan kepadaku kalau dia percaya Bibel. Kalau ada satu oten aja percaya Bibelnya, ku potong rambut temanku si gondrong yang nggak bercelana, ku potong sekarang. Nggak usah dimut-mut, Faruk. Memang itulah logikamu itu kalau membahas roh dengan firman itu nggak terjangkau kau, Faruk. Kalau memang nggak dinaungi sama Roh Kudus kau, akalmu itu tidak menjangkau roh dan firman itu. Makanya dibilang Allah itu tak kelihatan. Oke, Ya. udah. Oke. Coba aku sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus pernah menengok Roh Kudus. Di mana? Apa? Ulangi. Di mana tertulis Yesus pernah melihat Roh Kudus di mana? Sedangkan Yesus membilang di Yohanes, aku akan mengutus Roh Kudus. Kamu sok tahu, ya urus dia yang Roh tahu itu. kebenaran. Ya udah, Roh Kudus ya roh kebenaran. Roh kebenaran, dia katakan roh kebenaran. Dan kau Ya, kaji dalam sama itu, original Pak, teksnya itu roh kebenaran itu kebenaran. mengarah kepada roh atau informasi-informasi kebenaran yang akan dibawakan. Karena kalau kau kaji itu mengarah Jadi- tentang nubuat dari kelahiran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Faruk ya, kalau saya mengamati ya, kan ada istilah Yesus itu batu penjuru kan. Kalau di menghapus dosa. Kalau di Islam itu dibuatnya batu aswara itu dari surga, itu menghapus dosanya, dibuatnya batu yang betul-betul batu. Berbohong Nggak itu. kau, memang bohong Kalau dalam menurut segala hal lagi kau bagaimana bohong. menurut? Jadi nggak benar itu rupanya penghapus. Ya nggak benar lah. Mana datanya? Tapi ada yang bilang bahwa batu aswara bisa menghapus.
Makanya aku bilang nggak heran, begitulah lisannya Karistin. Kalau nggak bohong fitnah. Katanya ada loh hadisnya. Mana datanya? Batu menghapus dosa mana datanya? Kalau dari sorga gimana? Kalau betul nggak dari sorga? Iya, mana datanya batu dari sorga menghapus dosa, mana datanya? Enggak, saya tanya itu batu dari sorga betul atau enggak? Kalau itu benar atau enggak? Mana datanya batu dari sorga menghapus dosa, mana datanya? Itu makanya kita ini orang Islam enggak mau menjelaskan. Kan gini ya, kalau kita mau ingin memasarkan agama kita, kita terangkan sama orang. Enggak, kami bukan Itu, saya Paru. bukan mau memasarkan agama saya di sini gitu. Bagaimana? Hafidin tiada faksa Islam. Bagaimana orang mau tahu kalau enggak diajar? Memiliki kebencian Iya, Paru. dan juga fitnahan dalam dirinya. Tapi harus dibantu manusia di dalam mengajarinya, Paru. Sementara kamu dari tadi berbicara, lisanmu penuh dengan kedustaan. Saya bukan membilang, saya kan bertanya sama kamu, benar enggak itu? Tapi kamu tak jawab. Tidak benar. Nah, itulah ajar. Itu yang saya bilang diajarkan Paru supaya orang menerima ajaranmu itu. Itu Yang loh. sudah saya jawab, tidak ada informasi dari Quran maupun hadis ya batu dari surga menghapus dosa. Ya menghapus di dalam iman Islam, ya dosa itu bukan dihapus atau apalagi ditebus. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kalau hambanya taubat, dengar dulu Dinda. Kalau hambanya taubat, Allah akan menerima taubatnya dan memberikan dia pengampunan. Berbeda jauh sama kalian. Di mana ketika Tuhanmu memura-pura turun ke dunia jadi manusia, perawan anak gadis orang, pura-pura dia dilahirkan, pura-pura dia nenen, pura-pura dibesarkan, pura-pura sekolah, pura-pura dewasa, pura-pura nangis, pura-pura lapar, pura-pura ketiduran, pura-pura mau berabrik dagangan orang, pura-pura menutup. Itu bukan pura-pura, itu karya. Biar kau selamat. Dalam iman oten lah Tuhan itu nggak punya harga, Tuhan itu nggak punya harga diri. Tuhan berkarya katanya. Bukan berjadi dari kekuasaannya dan takluk jadi dari Paru. kehendaknya. Jadi kalau maha kuasa, Paru, kalau sama kuasa saya tanya kau kenapa nggak dibuat semua manusia ini baik aja Paru? Kenapa ada yang jahat? Kenapa Paru? Kalau semuanya maha kuasa. Saya jawab Dinda ya. Kamu saya itu jawab, logikamu ya. kecil. Saya jawab Dinda, saya jawab ya. Allah Rabbul Alamin yang menginginkan kebaikan atas diri umat, atas diri manusia. Itulah alasannya dia utus penyampai berita atau nabi dan rasul supaya mengajak manusia bertakwa kepada Allah, berbuat baik. Udah, tapi manusia itu ingkar dalam diri Tuhannya karena memang ya di dalam diri manusia ada sifat untuk bertakwa dan juga melakukan kejahatan. Nah, itulah gara-gara itulah Tuhan berkarya. Kadang dia memperankan Dinda, dengar dulu. Supaya manusia itu berpikir, oh begini rupanya yang kulakukan, berubah-berubah, kadang aku begini, kadang begini. Jadi kita mencontoh apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Di saat kita merubah-berubah hati dan pikiran kita, jadi segala yang diperankan Tuhan, karya Allah itu, itulah yang kita contoh. Nah, contoh ini untuk mengatasi hidup kita jangan masuk ke jurang. Ini contoh nih. Ketika Tuhan itu SD. Itu SD. Apa? Aku mau duhur dulu. Iya, siap. Turun lah. Kalau turun aku turun lah, kau baru sama-sama turun lah. Duhur, makanya korek kuping, duhur. Iya turun lah, kan turun sama itu. Dia kan turun. Duhur sama turun kok sama? Duhur, sholat. Iya, maksudnya enggak di. Sejak kapan duhur sama turun itu sama? Maksudnya dia enggak diskusi lagi sama aku, ya sama aja. Aku mau diskusi. Oh yaudah, nggak mau diskusi sama aku. Nggak mau diskusi sama aku. Jadi diskusi apa lagi sama ibu? Ya ini Tuhanmu tidur. Aku baru monitor, baru selesai sholat. Ini Tuhanmu tidur. Tuhan tidur heran ibu kan? Jadi kalau Tuhan tidak tidur menurut ibu nggak heran enggak? Loh, Tuhan yang seperti manusia nggak tidur. Oh berarti Tuhan itu memang harus tidur ya? Tidak, saya tanya dulu sama ibu. Ketika Tuhan tidur, Tuhan yang seperti manusia itu tidur, ibu heran. Tuhan seperti manusia. Di mana ada Tuhan seperti manusia? Tuhan kan tidak seperti manusia.
Tuhan kami gak seperti manusia, Tuhan kami gak tidur. Kalian aja kalau berantem, kalian bilang ya, tengok ya, Tuhan itu gak tidur. Kalian aja kalau berantem kayak gitu ngomongnya. 5. Coba, kenapa giliran sekarang kau mengatakan Tuhan tidur? Tapi pada saat kalian lagi berantem sama orang, tengok aja sebentar, Tuhan ada itu gak tamu. tidur. Nah, kayak Iya. Satu ya. oh, kameraku selalu. Hah? Sebentar. Hei, kenapa jadi berhala kau? Nah, gimana? Saya tanyakan gini, kan? Ketika kami kan mengimani Yesus adalah Tuhan, ya. Yesus ya Tuhan adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kami mengimani itu kami kan. Ketika Tuhan kami tidur, kamu heran. Kalau kita nggak bahas iman bang di sini bang, kau mau eko ini kita kau imani bodoh amat, kita Kita nggak kan bahas iman sekarang di sini. cerita masalah tidur. Kenapa Tidur, Tuhan tapi jangan kau bawa imanmu. Iya, tidur. Kamu heran. Tapi ketika Tuhan Oten nanti tidak Saya tidur, nggak tidur heran nanti gimana? manusia Apakah tidur, kamu saya nggak heran Tidak. karena saya juga tidur. Manusia tidur, saya nggak heran. Oke, ketika manusia tidak tidur gimana menurut kamu? Ketika Tuhan yang menjadi manusia tidak tidur gimana menurut kamu? Tuhan kami itu menjadi manusia loh. Di mana datangnya Tuhan menjadi manusia? Itulah kamu kan firman yang menjadi daging. Tadi katanya Tuhan jadi manusia, kenapa kau lari ke firman? Firman itu sama King, kami besarin ya aku, Tuhan. King. Firman itu sama kami. ya Tadi Tuhan kamu juga. mengatakan Tuhan menjadi manusia. Oke? Iya, Di mana iya. datangnya Tuhan menjadi manusia? Tapi firman itu kan Tuhan juga sama kami. Di mana datangnya firman itu Tuhan? Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu ya Tuhan juga. Di mana datanya Tuhan itu di mana? Di mana datanya firman itu adalah Tuhan? Ampun, dan bilang firman jadi Allah, Allah itu Tuhan. Tuhan itu ya. Di mana datanya firman itu adalah Tuhan? Firman yang menjadi manusia, bukan firman itu Tuhan. Tapi saya sudah bilang tadi Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Pada dengan mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Dan Allah. firman itu, itu telah menjadi manusia. Firman itu Firman bersama-sama itu dengan adalah Elohim. dengar. Firman itu adalah Allah katanya. Macam mana nih kamu ini? Yang saya tanya, firman itu adalah Elohim, betul? Firman itu sebelum ada Elohim ada kata-kata. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Bersama-sama berarti ada Apa? Iya, pikirannya sama dia lah. itu bersama-sama berarti ada berapa orang? Enggak. Jadi kalau kami itu 3 bukan berarti jumlah. Bersama-sama itu berarti jadi ada berapa orang? Ya sama kau seperti kamu, roh kamu dengan daging kamu udah bersama-sama. Bersama-sama itu ada berapa orang? Bukan ada itu bukan menyatakan ke jumlah. Bersama-sama kalau Anda pergi bersama Gawat. ya, bersama-sama dengan istri Anda ada berapa di situ? Kata Jadi kalau saya bilang, bersama-sama. jadi kalau saya bilang daging esti bersama-sama roh esti sama 1 atau 2 itu. Daging esti bersama-sama dengan roh esti. Nah, nggak sama itu rupanya kamu, nggak satu tuh sekarang. Oh, berarti firman itu sama Elohim. Nih, firman bersama-sama dengan Elohim. Terus firman Elohim itu itu menjadi manusia. Berarti manusia bersama Elohim itu bersama-sama. Manusia? Firman yang Manusia bersama dengan Elohim. Firman, Bersama-sama firman dengan yang Elohim berarti itu sama. Firman yang bersama-sama dengan Allah. Kamu ini ngawur. Firman yang Firman kan menjadi telah menjadi manusia. Firman Jadi itu saya telah tanya. menjadi manusia. Firman itu adalah Elohim. Oke. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Jadi ketika firman menjadi manusia bukan berarti Bapak tidak berfirman lagi. Sama seperti kamu. Al-Quran itu firman Allah tuh enggak? Aduh. Saya Kamu tanya ngerti kamu, ya? Isti. Dengerin ya, Oten dengerin. Saya tanya itu Firman telah menjadi manusia kan kamu bilang itu Elohim kan? Kamu bilang Iya. itu Elohim kan? Iya. Ah, firman itu adalah Elohim, firman itu Tuhan kan? Kamu bilang Iya. kan firman itu adalah Tuhan kan? Iya. Nah, pada saat firman itu menjadi manusia, Elohimnya ini apakah bersama-sama dengan manusia?
Ya firman kan Allah juga nya kamu ini tahu kau enggak Elohim? Iya, bersama-sama dengan manusia. Elohim itu adalah roh dan firman. Kamu nggak mengerti, makanya kamu tidak Ada akan bisa saat firman menjadi manusia, firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman telah Esti. menjadi manusia. Apakah Elohim bersama-sama dengan manusia? Makanya kamu dengar dulu ya, Allah itu adalah roh dan firman. Makanya kamu tidak bisa melihat Allah itu, Bapa itu. Jadi ketika firmannya Bapa itu, Onde firman- mande. Coba di mana datanya? Saya minta data kepada Anda. Ya, di mana datanya? Elohim itu adalah roh itu. Roh adalah Elohim. Di mana datanya? makanya kamu baca. Yohanes kan ada satu. Ya di Allah itu mana adalah saya roh. baca di mana? Udah jelas Allah itu ada roh. Yohanes berapa itu? Di mana data itu roh itu adalah Elohim. Elohim itu adalah roh, Elohim itu adalah firman. Di mana datanya? Ya jelas lah, dan jelas dibilang Yohanes 1 pun ada Di mana bilangnya. datanya? Di mana datanya? Udah main data aja, jangan main songor. Saya karena dibaca ini, kami nggak perlu Di membahas itu sama mana? Apa kamu. yang mau dibaca? Kau nggak kasih data. Sudah dibilang Allah itu adalah roh. Di mana datanya? Elohim itu adalah roh. Di mana datanya? Wah, berarti kamu masih sempit kamu ilmumu. Iya, Coba kamu sempit kali pun aku coba. Mana datanya? Ya kalau kamu yang terbuka, kamu kasih tahu datanya. Tolong lihat carikan di Yohanes itu. Di Yohanes berapa itu? Tolong carikan, tapi kau bilang aku sempit. Kenapa kau minta Iya, tolong iya. sama aku? Saya tidak ada bawa apa-apa, tidak ada bawa Kalau kitab. aku sempit, berarti kau ajarkan aku. Mana datanya? Tadi kau bilang aku sempit. Ya mana datanya kalau aku sempit? Minta tolong pula aku sama aku cari data. Tapi kau bilang aku Ya, sempit. kau Ngapain kau kau minta naikkan- tolong sama aku? Kau tanya naikkan Oh, orang minta Kristen di tolong mana-mana. Allah itu adalah Dan roh. si Albert ini mengatakan aku sempit. Diminta data dia nggak bisa bawa data. Minta tolong sama aku. Nah sekarang dia minta tolong sama saudara imannya di bawah. Saudara imannya si Albert, tolong wakilkan dia naik ke atas. Saya tidak ada bawa Moderator apa-apa ini. tolong bantu saya. Saya tidak ada bawa Iya, apa-apa ini. si Saya Albert dibaca. minta bantuan. Oten, Albert Saya minta dipajak. bantuan. Silakan naik. Nggak mungkin kamu udah sekian belajar tak ngerti, Pak. Udah Albert, kau minta bantuan kan, Teking. Naikkan Teking. Si Albert ini minta bantuan Teking. Dia minta bantuan sama saudara imannya, dinaikkan. Di Yohanes itu, Yohanes berapa ya? Dia minta bantuan dia ini. Ya, dia minta bantuan ya. Tadi ngatain aku sempit, tapi dia minta bantuan. Nah, Oke. ya cari kawan Kristen. Yohanes Ya, Yohanes cari. berapa itu? Siapa dulu, Allah itu John? adalah roh. Sebentar dulu lah, Albert. Mulut kau tuh kayak perempuan. Albert, sebentar dulu. Diam ya, Dek ya. Diam. Kau makan babi dulu. John, selamat siang, John. John. Mute dulu kau, Albert. Kau makan babi dulu sana. John, selamat siang, John. John. John, ini saudara imanmu ternyata tidak bisa membantu kau, Albert. Nih, saudara iman si Albert, si John tidak bisa membantunya. Kemungkinan si John lagi makan babi dia, jadi kau jangan ganggu. Udah, turunkan moderator. Nah, ini yang lain. Naik Rere. Ayo, yakinkan aku Rere untuk murtad, Rere. Naik Rere. Yakinkan aku untuk murtad. Ayo. Memang kalau tidak, Aku dijawab aku disuai sama si Albert ini. kami tidak bisa membuat Jangan Albert. Tahu. Albert jangan. Kalau tidak dijamah, itu hak jamaku, kamu Albert. nanti sudah Stop, kami Albert, stop. sampaikan. Stop Albert. Jangan Albert. Sudah kami sampaikan terasa, sama Albert. kamu ya, Oh Esti. terasa. Dus jangan. Gaca Kami tidak bisa. Masya Allah. Sukran Kami tidak akan bisa membuat kau jadi Kenapa Kristen. kami? Karena harus dibantu Tuhan kau. Kenapa, Albert? Roh Kudus. Kau takkan bisa Dibantu kami Tuhan. buat. Jadi selama ini Tuhan gak membantuku. Roh Ada membantu kamu. Terus dan Pak Albert merasa Roh Kudus membantu Pak Albert. Perlu, Akhirnya Roh Kudus bicara sama aku. Dia berada di hati kami. Kok nggak perlu? Ya karena dia kan kemana dia Oh suka. dia berada di hatimu Roh Kudus. Kalau kau berarti nggak dipilih, belum dipilih. Berarti kalau Roh Kudus berada di hatinya Pak Albert, berarti aku ini sedang bicara dengan Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu kan selalu kebenaran, Iya. benar, baik, semua di situ. Iya, Tapi Roh kalau Kudus kan kamu itu ada di belum dalam dipilih. hatinya Pak Albert. Berarti saya Emang sedang masih- berbicara dengan Roh Kudus. Masih diciptakan masih untuk mengungkit-ungkit agama gitu loh.
Iya, dengerin Pak Albert. Kan Pak Albert mengatakan Roh Kudus ada di dalam hatinya Pak Albert. Nah, apakah saya sedang berbicara dengan Roh Kudus? Ya kamu sendiri bertanya pada dirimu sendiri. Bagaimana menurut kamu? Kok aku bertanya pada diriku Ada enggak sendiri? kedamaian di hatimu? Tadi katanya ada Roh Kudus dalam hatinya Pak Albert. Iya, saya bisa jawab. Kamu ini kan kamu Nah. tanya diri kamu. Ya kamu sendiri menanya. Ada Kau, enggak di aku tanya hatimu? kau, kok tanya diriku. Masa aku tanya tanya- kau kan mengatakan. Kok Kau kan aku menanya mengatakan aku. Masa Kau bisa aku mengatakan menjawab? kan kau tuh Enggak ada di dirimu Roh Kudus, enggak ada. gak ada kan di diriku kan? Nggak ada. Di Roh Kudus ada dirimu kan? Ada di Iya. dirimu Kalau kan? ada, kalau ada di Nah. diri kita Roh Kudus Nah. mengaku Yesus itu Tuhan. Berarti Ibu enggak ada Roh Kudus di hatimu. Oh, kalau ada Iya, Roh Kudus di pasti. dalam dirinya, dia Iya. mengaku Yesus Tuhan. Ya. Oh, tetapi Yesus ini tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Berarti nggak ada Roh Kudus dong dalam diri Yesus. Di mana dia tidak mengatakan Tuhan? Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Banyak. Justru Yesus mengatakan Tuhan itu adalah Bapa. Matius Banyak. 11:25. Banyak. Loh, di mana datanya Yesus mengatakan dia Tuhan? Di mana datanya? Sebab jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan Di mati mana dalam dosa. datanya Yesus itu dikatakan Tuhan? Saya tidak bawa apa dong. Saya sudah berkata ada ayat Jadi, mengatakan sebab dia di jikalau mana kamu ayatnya? di Yohanes 2 berapa ya? Saya itu masih dipajak. Sebab kamu akan mati dalam Tadi dosa. katanya aku sempit. Inilah ayat-ayatnya. Kamu bilang orang Kristen pasti benar. Tadi Sebab kau bilang jikalau aku kamu mati- sempit. Sebab jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Aku adalah dia, dia siapa? Jadi kalau ketika dibilang Yesus di Aku adalah dia, dia siapa? Oke, ketika Yesus bilang gini, waktu di Aku adalah dia, dia siapa? Oke. Iya, Oke. iya, Tuhan lah, siapa? Aku adalah dia, dia siapa? Ya Yesus lah dia Allah itu. Di mana datanya Yesus itu adalah Elohim? Sudah dia sendiri bilang kok, kalau kamu tidak percaya bahwa Di aku dia- mana datanya Yesus adalah Elohim? nggak mungkin di Alkitab itu nggak harus kayak gitu. Di mana datanya Yesus adalah Elohim? Oh, udah dibilang firman jadi firman tadi firman adalah 2 Allah. Yohanes 1 nomor 7 mengatakan barang siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat dan antikristus. Kau itu Ya, penyesat karena kau memang mengatakan benar. Yesus Tuhan, padahal Itu Yesus ben- manusia. Itu benar. Kau baca kalimatnya. Kalau tidak percaya Tuhan datang Ya. sebagai Berarti manusia. kau penyesat kan? Ya, Yesus datang sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Makanya Yesus sebagai datang manusia. sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kau penyesat kan? Kalau Kau kamu udah baca, mengakui kau penyesat kan? Esti, kalau kamu baca di Kau mengakui kau penyesat kan? itu daging Esti, bukan manusia, daging. Datang sebagai daging. Iya, itu dalil. Kalau kau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kau penyesat dan Esti. Kristus Itu sebagai daging Esti, bukan sebagai manusia. Kau baca di sebagai apa itu? daging. Kalau aku nggak bahas daging, udah makan daging aku barusan. Daging sop, udah aku makan. Aku udah Jadi- tidak bahas daging. Ya, udah jadi, makan daging. Isti, Dengerin baik-baik. kalau Kalau kau kau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kau adalah penyesat dan antikristus. Jadi kalau kau baca bahasa Inggris saja, dia bukan human, dibilang bukan human tapi meat, apa? Daging. Kau kalau tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kau adalah penyesat. Kau percaya ayat itu kan? Iya. Berarti kau penyesat. Iya, dia kan menjadi manusia, Iya, bukan kan? berarti bukan berarti dia Iya. selamanya manusia. Iya. Kamu nggak Onten mengerti. Albert mengakui bahwa dirinya adalah penyesat. Iya lagi katanya. Bukan gitu. Oh, udahlah kalau kau udah ngakui kau penyesat, kau antikristus. Udah dia menjadi manusia, bukan berartinya dia selamanya manusia. Kau udah mengakui kau penyesat dan antikristus, apalagi? Saya benar, saya bilang itu benar. Hah? Ayat itu benar. Iya benar kan? Berarti kau penyesat kan? Ya kalau saya tidak percaya. Nah itu kan saya percaya tadi saya bilang. Iya Saya percaya Yesus sebagai manusia, tungki bukan sebagai Datang, Tuhan. dengar lu, Yesus datang sebagai manusia, saya percaya. Kamu ini gimana sih? Tanda lagi sibuk. Opung baru.